Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa belajar, yaitu pada kesempatan pagi hari ini kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, serta kita menuju pada pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah mempelajari tentang macam-macam kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Yang kedua, menentukan ide pokok, dan yang ketiga, bercerita atau komik. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang macam-macam penyakit dan kelainan sistem gerak manusia. Anak-anakku, kita patut bersyukur diberikan organ tubuh yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengarkan, mulut bisa berbicara, tangan dan kaki bisa digerakkan. Apa jadinya jika salah satu organ kita tidak dapat berfungsi? Misalnya saja anggota gerak kita atau tangan serta kaki kita tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat mengganggu aktivitas kita. Sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka dan otot. Rangka merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Sistem gerak terkadang mengalami kelainan atau gangguan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kelainan sejak lahir, makanan, kebiasaan yang salah, dan kecelakaan. Berikut gangguan ataupun kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Yang pertama adalah fraktur atau patah tulang. Fraktur adalah retaknya tulang, biasanya disertai cedera jaringan akibat terjatuh atau kecelakaan kendaraan. Apabila seseorang mengalami pastilah ada salah satu anggota gerak yang cedera. Ya, pasti ini sangat menyakitkan, sangat tidak melihat. Ada gambar pada video. Nah, kaki tersebut kemungkinan terjadi patah tulang. Nah, patah tulang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah patah tulang atau fraktur tertutup atau patah tulang tertutup. Artinya tulang tersebut patah tetapi tetap di dalam jaringan kulit. Yang kedua, fraktur terbuka. Maksudnya patah tulang terbuka, tulang keluar merobek kulit kita sehingga kelihatan tulang itu dari luar. Selanjutnya yang kedua, osteoporosis. Gangguan atau kelainan sistem gerak manusia yang kedua adalah osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Adalah gangguan tulang disebabkan oleh kekurangan zat kapur atau kalsium. Hal ini menjadikan tulang menjadi rapuh, menyebabkan mudah patah dan retak. Biasanya kelainan seperti ini menyerang kaum wanita lanjut usia.
merupakan gambar tulang yang normal dengan tulang yang terkena osteoporosis. Ya, bisa dibandingkan. Nah, ini juga antara sisi kanan dan sisi kiri. Nah, yang sisi kanan itu terkena osteoporosis. Nah, pada wanita lanjut usia, nah akan terjadi salah satunya adalah pembengkakan. Kelainan yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Apa itu fisura? Adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang. Biasanya akibat kecelakaan. Akan tetapi retak tulang ini masih ada harapan untuk bisa disambung kembali. Nah, ini contohnya. Selanjutnya kelainan yang selanjutnya yaitu yang keempat, skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang salah. Sering duduk miring biasanya. Nah, kalau hal tersebut dilakukan, maka badan akan membengkok seperti huruf S. Penyebab lain, mengangkat beban berlebih tidak seimbang antara anggota badan kanan dan kiri. Ini contohnya akibat duduk yang salah. Gangguan berikutnya yang kelima adalah lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang salah. Badan akan melengkung pada daerah lumbaris. Bahasa Jawanya itu degek. Posisi kepala tertarik ke belakang. Berikut contoh. Kelainan selanjutnya adalah kifosis. Adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang membungkuk. Badan akan membengkok ke depan. Ini contohnya. Nah, mulai saat ini kita menjaga sikap duduk kita, makanan kita, agar kita mempunyai tulang-tulang yang sehat dan tidak mudah rapuh atau mempunyai kelainan. Selanjutnya kita akan belajar tentang ide pokok. Di pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan, mungkin menguatkan kembali. Ya, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok adalah pikiran utama, gagasan pokok atau gagasan utama. Pikiran utama dalam sebuah paragraf dapat dicari dengan cara yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf. Nah, inti paragraf itulah yang disebut pikiran utama. Inti dari paragraf terlihat jelas dalam kalimat. Kalimat yang memuat inti paragraf disebut kalimat utama. Kalimat yang lain disebut kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Hanya ada satu ide pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok bisa terletak pada awal paragraf atau yang disebut deduktif, di akhir paragraf, induktif, dan campuran. Nah, untuk lebih memperjelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Perhatikan contoh paragraf berikut. Ya, kita baca satu kalimat demi kalimat dan kita pahami betul, dan nanti kita bisa menemukan ide pokok atau gagasan utamanya.
Orang yang berjalan bungkuk disebabkan oleh tulang belakangnya melengkung ke belakang. Keadaan ini bisa merupakan cacat bawaan dari lahir, terserang penyakit, kebiasaan sikap tubuh yang salah, atau karena kekurangan zat makanan yang penting untuk tulang. Agar dapat memelihara kesehatan kerangka tubuh dengan benar, kita harus mengetahui beberapa jenis penyakit tulang. Penting juga bagi kita untuk membiasakan diri melakukan sikap tubuh yang benar. Nah, ini adalah contoh satu paragraf. Anak-anak pasti tahu ya, di mana letaknya ide pokok atau gagasan utamanya. Ya, sudah pasti bisa menebak karena ini ide pokoknya terletak pada awal paragraf kalimat yang pertama. Ya, jadi ide pokoknya adalah orang yang berjalan bungkuk disebabkan oleh tulang belakangnya melengkung ke belakang. Nah, anak bisa mencoba sendiri di rumah, di LKS ataupun dipakai atau bacaan-bacaan untuk mencari ide pokok. Karena dengan mencari ide pokok kita tahu apa maksud dari paragraf tersebut. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bahas tentang gambar cerita atau komik. Anak-anak suka komik? Iya, ya, menarik kan? Biasanya gambar cerita atau komik ini menarik bagi anak-anak karena tidak hanya berisi tulisan, tapi gambar-gambar itu yang menjadi menarik untuk baca. Nah, tahukah kalian apa itu komik atau gambar cerita? Ya. Komik adalah merupakan bentuk seni menggunakan gambar tidak bergerak, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu cerita. Nah, gambar tersebut dinarasikan melalui kotak yang disebut panel dialog. Manfaat komik dalam dunia pendidikan, khususnya anak-anak, yaitu agar anak-anak gemar membaca cerita yang ada dalam komik. Tuh ini ya. Nah, gimana kan? Komik itu contohnya adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu komik tentang kejujuran, menemukan pulpen dan mengembalikan kepada yang punya. Yang kedua itu tentang menjaga persahabatan. Dan yang ketiga itu komik yang tidak berwarna itu sangat menarik untuk kita pelajari. Baik anak-anak sekalian, saya kira cukup hari ini kita belajar banyak sekali. Yang pertama kita belajar mengenai kelainan sistem gerak manusia sehingga kita bisa menjaga agar kita tidak terhindar atau tidak mempunyai kelainan-kelainan tersebut sehingga tulang kita sehat. Yang kedua, kita tadi sudah belajar mengenai ide pokok sehingga kita mengetahui maksud dari atau isi dari sebuah paragraf yang kita baca. Dan yang ketiga, tadi kita sudah belajar mengenai komik atau cerita bergambar dengan harapan anak-anak sering membaca, pengetahuannya terus bertambah. Saya kira itu dulu dari Bapak. Kita lanjut pada pembelajaran yang ketiga, subtema 3 dan tema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.